Wirid untuk menundukkan harta benda, ilmu dan kedudukan atau jabatan. Sebagaimana sudah seharusnya di malam Ramadan ke-9 ini kita haturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam serta salawat pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Sebagaimana amalan-amalan yang telah saya sampaikan buat sahabat-sahabat untuk diamalkan. Ya memang abdulnya itu harus ketemu sebenarnya, tapi karena media sosial ini bisa kita bergunakan untuk dakwah, maka kita gunakan. Itu juga yang ada di channel saya YouTube Besar Legend Al-Malani. Oke sahabat-sahabat, kemarin ada amalan beberapa, baik itu doa Jawa, doa untuk melihat kegaiban dan sebagainya. Hari ini mungkin saya akan berikan sebuah amalan juga ya, jika sahabat-sahabat mau mengamalkan. Ini dulu saya diijazahi oleh seorang ulama besar, Kiai Abdurrahman. Nah, Kiai Abdurrahman itu pernah berguru, pernah mondok di Romo Kiai Hamid Pasuruan. Pada saat itu Kiai Abdurrahman belum punya pondok, masih yang belajar cuma 4, saya, Kiai Basori, terus Kiai Anwar, sama satu lagi 4 itu yang belajar. Kebetulan saya belajar sebelum bangun pondok pesantren Terong Towo. Terus saya ngaji lagi ke Buya Tohiri. Doa ini untuk, sebenarnya mungkin petikan dari beberapa hizib ya. Ini untuk menaklukkan harta benda, kedudukan, jabatan, menundukkan ilmu, karomah dan sebagainya. Doa ini dibaca habis sholat 5 waktu, kalau bisa cuma 99 kali. Begini doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sahirli bakhrotan ilmi wa bakhrotan sultani wa bakhrotan mali wa bakhrotan haibati ilmi wa sahirli bakhrotan hikmah fi dunya wal akhirah wa sahirli malin fi dunya wal akhirah. Artinya, ya Allah, tundukkanlah lautan ilmu, lautan harta benda, lautan kedudukan kerajaan dan sebagainya, lautan karoma, lautan hikmah, dan lautan harta benda. Itu diamalkan ya sesuai yang saya katakan tadi. Semoga bermanfaat buat sahabat-sahabat yang mendengarkan. Nah, penutupannya nggak perlu puasa ini. Penutupannya dibaca sholat Fatih. Dulu guru saya pernah, Kiai Abdurrahman itu pernah mengatakan begini, man kiroatu sholawatil Fatih, siapa yang membaca sholat Fatih wahidan sekali, kamah koyok-koyok, kamah seperti kiroah sholawatin, membaca sholawat salasa asyara alfi marotin, 300.000 kali membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya memang ada dasar kitabnya juga sih, kabul sholat. Ini bunyinya begini. Sholawatnya untuk penutupnya tadi ya, doa Allahumma sakhirli ya bakhrotan ilmi, lautan ilmu dan lautan segala-galanya itu. Allahumma sholli wa salim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq wa nasir haqi bil haqi wal hadi ila siratal mustaqim. Itu penutupnya setelah wirid 99.
Pak, insya Allah Anda akan diberi wibawa. Banyak sahabat-sahabat tidak terpengaruh dengan orang alim, tidak terpengaruh oleh orang hebat, orang sakti, tidak terpengaruh orang kaya, tidak terpengaruh raja dan siapa. Tapi Anda insya Allah bisa dihargai dan ditemui oleh orang-orang yang Anda inginkan. Termasuk doa itu tadi adalah amalan ulama-ulama zaman dulu ya. Karena kalau seingat saya Romo Hamid dulu Pasuruan ya, itu yang diamalkan itu burda. Tapi mungkin banyak amalannya. Yang saya tahu ya, yang bunyinya gini, wal habibul ladzi turja syafa'atu likulim hauli minam ahwali mubatahi amin tadakuriji ronim bidi salamin mada tadam anjaro bimualatim bidami. Itu sahabat-sahabat, mudah-mudahan ilmu itu bermanfaat ya, sebagaimana sahabat-sahabat mengamalkan. Dan pesan saya bagi sahabat-sahabat, di bulan puasa ini lakukan sebagaimana ada sesuatu yang dapat mencegah bencana itu bisa tercegah, yaitu as-sodaqatu ta'udu mitatasu'i. Itu level kecil. Sedekah itu mencegah kematian yang buruk. Nah, level besarnya as-sodaqatu sedekah besar-besaran, ta'udu menghindar bencana, yaitu bencana mau itu kehancuran atau bencana. Ta'udu mitatasu'i, yaitu bencana yang besar. Sekiranya tanah dan alam tidak mau bersahabat, itu karena kebanyakan dari kalangan mungkin para pejabat, para konglomerat, para pengusaha, dan mungkin masyarakat umum itu masih di dalam jiwanya masih ada perasaan kikir untuk memberikan kepada yang lain. Baik itu 8 orang yang fakir miskin, yatim piatu, fakir miskin, fisabilillah, orang berjuang jalan Allah ya, terus mu'alaf. Nah, sedekah itu memang afdolnya ya 8. Tapi dimungkinkan kalau fakir itu, orang fakir miskin itu ahli sholat, ahli ibadah. Kalau Anda sedekah, maka mendapatkan minimal sujud dan istighfarnya orang ahli ibadah. Tapi kalau mengenai sedekah, terserah. Nah, saya katakan bahwa as-sodaqatu ta'udu mitatasu'i itu dalam mikronya. Dalam makronya, bahwa sedekah itu dapat menghindar dari bencana alam. Jadi kalau pejabatnya, menterinya, anggota DPR-nya cuma korupsi aja, tidak pernah bersedekah kepada rakyatnya, termasuk konglomerat pengusaha, wajarlah kalau bencana alam itu terjadi. Karena Allah cara menegur harta manusia, kedudukan, jabatan dengan satu alat, yaitu pasungannya air, angin, api, bumi. Oleh karena itu, agar bangsa Indonesia terhindar dari bencana yang berlebihan, saya serukan dan menghimbau kepada Presiden dengan jajarannya, Menteri, anggota DPR, Bupati, Gubernur, Camat, Lurah, semuanya harus bersedekah. Sedekahkan. Ta'udu mitatasu'i akan mencegah kematian yang buruk. Itu solusi untuk bangsa dan negara. Sedekah bisa kepada alim ulama, kepada fakir miskin dan sebagainya, terutama yang orang membutuhkan. Insya Allah biridallah menjadi negara baldatun thayyibatun warobun ghafur. Bersama saya Gusar Legend Al-Malangi, atau Anda boleh panggil Kiai Nanang Haryadi atau apapun juga, terserah, bebas. Yang jelas saya kalau ditanya Gusar punya pondok enggak, saya jadi penasihat beberapa pondok baik di Madura dan di Malang. Saya memang tidak mau megang karena hal sesuatu. Bahkan ada seorang orang hebat menawariku, saya bangunkan pondok, enggak, saya mau bangun masjid aja.